bertambahnya sesuatu yang memberi manfaat kepada penghuninya dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal rumah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sederhana. Lantainya pun tidak seperti kita pakai tegel, pakai karpet dan sebagainya. Tapi kenapa Nabi katakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Karena rumah ini adalah bagian dari keperluan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai rumah ini menjadi tujuan hidup. Ada 5 keperluan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kita harus memahami mana tujuan, mana keperluan. Ketujuan itulah yang menjadi tujuan, yang menjadi maksud yang harus kita berusaha untuk meraihnya. Sedangkan keperluan ini adalah untuk mendukung maksud atau tujuan. Karena itu ada 5 keperluan bagi kehidupan kita ini. Yang pertama adalah makan dan minum. Alhamdulillah kita sudah makan. Ini keperluan. Makan dan minum ini keperluan, dibutuhkan untuk bagaimana kita diberi kekuatan oleh Allah. Dan kekuatan kesehatan itu digunakan untuk mentaati Allah. Bukankah tujuan kita diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Jadi kita diciptakan, maksud tujuan hidup kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian untuk ibadah. Apa keperluan kita? Yang pertama tadi makan dan minum. Untuk apa makan dan minum? Untuk mendukung kebutuhan fisik kita untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang keperluan yang kedua, yaitu pakaian. Ini juga keperluan. Jangan sampai jadikan pakaian ini menjadi tujuan hidup, sehingga semua tenaganya difokus bagaimana pakaiannya berganti setiap ada model, sehingga habis waktunya ibadah, berkurang waktunya untuk menjadi tujuannya untuk ibadah tadi karena sibuk mencari pembeli pakaian. Ya, bukan tidak boleh kita pakaian yang bagus, silakan. Tapi jangan ini menjadi tujuan, Bapak Ibu sekalian. Terutama ini ibu-ibu ini, Masya Allah. Setiap bulan kalau masuk di mall pakaian itu, Papa, ini kemarin tadi saya lihat, saya masuk di mall Matahari, ada baju yang bagus Papa. Diskon lagi Pak, diskon lagi. Kancingnya di belakang Papa. Ya. Sampai bapaknya ini Masya Allah, seharusnya ya dia paksakan sampai beli lagi pakaian, padahal masih lemari sudah full. Tapi alhamdulillah lewat Wadai WC saya lihat ini kemarin ada donasi pakaian yang layak pakai dikirim. Jadi boleh kita menggunakan pakaian, tapi kalau sudah jangan sampai pakaian yang kita beli 3 bulan kita tidak gunakan itu dihisap nanti Bapak Ibu sekalian. 3 bulan kita beli tidak dipakai, akan dihisap oleh Allah, akan ditanya nanti itu. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Silakan kita gunakan pakaian, tapi jangan menjadi tujuan. Karena memang Allah senang yang indah. Begitu. Keperluan yang ketiga ada rumah Bapak Ibu sekalian. Keperluan yang ketiga adalah rumah.
Tapi rumah ini juga hanya keperluan, bukan maksud tujuan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal rumahnya sederhana. Kenapa dia katakan rumahku adalah surgaku? Karena di dalam rumah itu suasananya tentram, ada kedamaian, ada kesejukan. Kenapa bisa terjadi itu? Ada suasana ketaatan kepada Allah. Ya. Banyak orang hadirin yang dirahmati oleh Allah, rumahnya bagus, tapi di dalamnya merasa tidak tenang. Berubah yang harusnya baiti jannati berubah menjadi baitin nar. Rumahku seperti neraka panas. Ya. Akhirnya kita lihat banyak orang yang lebih memilih tinggal di hotel. Padahal rumah ini bagus juga. Kenapa? Karena rumah itu dijadikan sebagai tujuan. Ya. Kemudian yang keempat adalah kendaraan. Yang kelima adalah pernikahan. Ini 5 ini adalah keperluan. Keperluan untuk mendukung maksud tujuan kita diciptakan oleh Allah. Saya masuk kepada yang fokus kepada rumah ini, Bapak Ibu sekalian. Nabi mengajarkan bagaimana kita punya rumah ini dengan bertetangga. Ini menjadi perhatian bagi saya dan kita semua. Nabi katakan, keluarga yang paling dekat adalah tetangga. Nabi tidak katakan keluarga yang paling dekat itu adalah ayahmu atau ibumu, saudara-saudaramu, bukan. Nabi katakan keluarga yang paling dekat adalah tetanggamu, kata Nabi. Siapapun tetangga kita, baik dari suku mana, agama apapun, Nabi katakan itulah keluarga yang paling dekat. Maka Nabi katakan, perbaikilah hubungan kamu dengan tetangga. Ya. Bahkan Nabi mengajarkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin buat tingkat rumah kita ini harus izin dengan tetangga. Harus izin dengan tetangga sebelah. Karena jangan sampai airnya masuk di rumah sebelah. Dan nanti mereka akan nuntut kita. Bapak Ibu sekalian, dia kalau di dunia ini mungkin masih bagus, tapi di akhirat mereka akan menuntut nanti. Kemudian kalau ada acara-acara begini yang mungkin waktunya istirahat, perlu ada pemberitahuan kepada tetangga. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau jika sekiranya masak, sampai detail sekali Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua. Kalau engkau masak, katanya, tercium baunya oleh tetanggamu di sebelah, maka Bapak dan Ibu sekalian, maka siapapun yang mencium bau masakan kita, dia memiliki hak untuk menikmati. Makanya kalau masak, bikin kuah-kuahnya lebih banyak, ya. Bisa dibagi tetangga, jangan sampai tumisnya tercium, karena kalau tercium ada haknya tetangga kita. Ini Bapak Ibu sekalian, ada haknya tetangga kita di situ. Bahkan kalau kita tanam pohon juga di pagar seperti ini, rumah kita bersebelahan dengan tetangga sebelah. Kemudian dahannya, pohon mangga ini, dahannya itu dia masuk di halaman tetangga, maka buah-buahnya itu haknya tetangga. Haknya tetangga itu. Jadi kalau tidak mau, ya dipangkas saja. Kenapa? Dia bisa mengotori daun-daunnya,
membuat tetangga jadi sibuk untuk kasih bersih. Ya, jadi dia punya hak. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Bagaimana bertetangga yang diajarkan oleh Nabi. Di waktu-waktu istirahat jangan sampai kita setel. Bunyikan suara-suara yang membuat tetangga jadi terusik atau terganggu. Mentang-mentang kita suka lagu dangdut Bugis rantau lagi. Kasih bunyi suaranya keras. Di tetangga itu ada istirahat. Cukuplah kita mungkin kalau mau menikmati itu kasih ditaruh di telinga kita saja. Ya, begitu. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, bagaimana kita membangun rumah dan bertetangga. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana rumah itu menjadi berkah, membuat penghuninya merasa tentram kalau di dalamnya ada suasana agama, ada suasana yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu Nabi mengatakan hiasilah rumahmu dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ya. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, yang ada di dalamnya ada ta'lim, rumah itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka rumah itu bercahaya sampai dipandang oleh penduduk langit. Seperti mana saat ini kita memandang cahaya bulan purnama atau bintang. Tetapi rumah yang tidak ada suasana agama, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada, maka yang dilihat oleh penduduk langit seperti kuburan. Ya, takut. Dan ini juga pagar Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi mengajarkan adab-adab masuk ke rumah. Ini juga adab-adab masuk ke rumah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bertandang ke tetangga sebelah, ketuk pintu 3 kali, maksimalnya 3 kali. Kalau masuk ke rumah jangan langsung berdiri di depan pintu. Ya. Jangan melihat langsung ke isi rumah. Ya. Itu namanya hukumnya menurut Islam itu memata-matai. Memata-matai. Jadi kalau kita bertamu ke rumah, sementara rumahnya itu masih tertutup atau terbuka, kita berdiri di samping kanan atau sebelah kiri. Jangan langsung berdiri di tengah-tengah dan memandang langsung isi rumah. Kemudian Assalamualaikum, ketuk pintu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 3 kali. Kalau 3 kali tidak ada suara yang keluar, kita berprasangka baik. Walaupun kita dengar mungkin ada bisik-bisik di dalam, ya, ada orang. Tapi kalau 3 kali kita sudah bersuara keras, maksimal 3 kali memberi salam. Kalau tidak dijawab, maka Bapak dan Ibu sekalian kita prasangka baik. Mungkin dia sedang istirahat, mungkin dia lagi sholat sunat di dalam, mungkin dia lagi berzikir. Begitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, masuk dan keluar rumah itu menggunakan kaki kanan. Dimulai dengan kaki kanan. Bapak Ibu sekalian yang punya rumah ini, Nabi mengajarkan doa. Boleh nanti ditakrorkan, ya, diulang-ulang. Bismillahi Allahumma inni as'aluka khairam mauladi wa khairam makhraji. Ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Ini doa bagi yang punya rumah untuk masuk ke rumahnya. Dimulai dengan kaki kanan. Ya.
Supaya apa? Supaya siapa yang membaca doa ini, kata Nabi, maka setan itu tidak akan masuk ke dalam rumah. Setan iblis yang mengikuti kita, yang akan mengganggu kita, yang membawa kita tergelincir daripada dosa, maka baca doa ini, kata Nabi. Dan kalau keluar juga dimulai dengan kaki kanan. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau masuk masjid kaki kanan, keluar dari masjid dimulai dengan kaki kiri. Kalau masuk WC dimulai masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Tapi kalau rumah, keluar dan masuk dimulai dengan kaki kanan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bagaimana rumah itu dihidupkan agama? Alhamdulillah kita membuka rumah Sohibul Bait ini dimulai dengan tazkirah, pengajian, mengingatkan. Ya. Maka rumah ini insya Allah kita doakan menjadi rumah yang barakah, penghuninya insya Allah menjadi ya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang paling terakhir Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana rumah kita dijadikan tempat ya untuk kemaslahatan umat, terutama dengan tetangga kita. Nabi katakan tanggung jawab kita dengan tetangga itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah di samping kiri, di belakang dan di depan kita, masing-masing 40 rumah. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Karena itu mari jadikan rumah kita hiasi dengan suasana agama. Insya Allah rumah-rumah yang senantiasa dijadikan sebagai ya, madrasah agama. Di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak ada pondok pesantren. Tetapi keluar dari rumah-rumah sahabat itu ya, anak-anak yang soleh dan soleh. Keluar dari rumah-rumah sahabat itu anak-anak yang hafiz dan hafizah. Karena seorang ibu itu adalah ya, makanya ada tempat khusus untuk sholatnya ibu di rumah. Sebaik-baik sholatnya perempuan adalah di rumahnya. Ya. Sebaik-baik di rumahnya adalah bilik khusus. Itulah yang disebut sebenarnya musallah, itu adalah rumah yang ada tempat sholat yang ada di dalam rumah. Siapkan tempat untuk bapak-bapak boleh sholat sunatnya di situ. Tapi sholat fardunya usahakan ke masjid. Ya. Karena bapak-bapak yang pulang pergi ke masjid, dia sesungguhnya dia membawa rahmat pulang ke rumah. Ibu-ibu buatkan tempat sholat di bilik, salah satu tempat yang memang di situ dikhususkan untuk berzikir. Sebagaimana dulu Ibu Siti Maryam, ya, Siti Maryam ibu dari Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Dia tidak pernah keluar dari rumah. Dia wanita yang suci, disucikan oleh Allah. Kenapa? Tidak keluar di rumah, dia hanya di dalam biliknya beribadah, bermunajat kepada Allah. Sehingga Allah datangkan nusratullah. Ketika dia mau makan, datang makanan. Makanan yang lezat, buah-buahan yang segar. Sehingga Nabiullah Zakaria, ini hai Maryam, dari mana makanan ini? Karena Nabiullah Zakaria tidak pernah merasa membawa makanan untuk Siti Maryam ke dalam bilik ke rumahnya. Tetapi Allah datangkan hidangan-hidangan yang berbagai macam. Hidupkanlah solat Isra pagi ibu-ibu. Solat sunat Isra 2 rakaat di rumah. Ya. Nabi katakan siapa yang melaksanakan solat sunat Isra itu 90 menit setelah selesai solat subuh. Ya.
diam di tempat berzikir atau baca Quran atau tauziah atau taklim. Kemudian kalau sekarang ini setengah enam, ya. Kemudian dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat Isra namanya. Maka Nabi katakan siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, dia memperoleh pahala, yaitu haji dan umroh yang diterima. Pahalanya bukan, wah kalau begitu saya tidak usah naik haji, saya cukup sholat sunat Isra saja. Kemudian ketika suami berangkat mencari nafkah, sekitar jam 7, jam 8, jam 9 lebih afdol lagi, laksanakan sholat sunat duha. Boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Ya. Kemudian zikir pagi dan petang. Waktu membersihkan rumah juga jangan lupa berzikir. Mencuci pakaian ibu-ibu, cuci pakaian di air yang menyucur bilasan terakhirnya. Jangan ditaruh di ember, diperas di situ baru kasih masuk. Kalau bisa perasan terakhir di air yang menyucur, artinya air yang mengalir. Ini Nabi mengajarkan sampai seperti itu. Jangan sampai mengganggu tetangga juga. Airnya harus diperhatikan, dari bapak-bapak ini. Jangan sampai mengganggu tetangga, baunya dan sebagainya. Ini. Jadi banyak sekali yang perlu mungkin kita muzakarahkan, adab-adab rumah tangga. Ya. Kalau mencuci beras, katanya jangan lihat berasnya. Cukup dengan yakin Allah yang cukupkan. Misalnya berasnya tinggal sedikit, tapi ibu buat amalan dengan baik, Allah cukupkan. Jangan lihat itu beras. Ya. Bacakan selawat di situ, Allah cukupkan. Walaupun mungkin hanya, ya, ada kisah Nabi, ini ada 70 orang yang mau dibikin minum ini, kehausan. Nabi dia suruh sahabat, ya, Abu Zar, ambilkan mangkuk. Diambil susu sedikit, tapi semua bisa minum, bertambah, ditambah terus. Baru Nabi terakhir yang minum. Semuanya kenyang. Allah memberikan keberkahan. Jangan dilihat. Kalau dilihat nanti yakin, wah ini kurang ini. Tapi kalau tidak dilihat, itu yakin bahwa Allah yang cukupkan. Ini yang diajarkan dulu kalau orang jadi jenang itu tukang masak kalau ada pesta. Itu jenang itu dia punya amalan zikir, ya. Zikir, kemudian yang tadi itu adabnya tidak melihat itu beras, dia hanya begini saja. Pak, walaupun pakai ya Allah, Pak Barakah mana nih, begitu caranya. Nantilah ini karena tadi waktunya. Janji yang terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian, mari jadikan rumah-rumah kita menjadi rumah yang dikatakan oleh Nabi tadi, rumah yang seperti surga. Kenapa? Di dalamnya ada suasana agama. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Kita takut masuk ke dalam. Jin, iblis, setan, barang-barang yang akan mengganggu kita ini Allah kita pagari. Setiap malam sebelum tidur Bapak Ibu sekalian baca ayatul kursi. Ayatul kursi pertama untuk pas sapo kita, pagar untuk diri kita. Ayatul kursi yang kedua adalah pagar untuk rumah kita. Ayatul kursi. Sehingga kalau ini diamalkan betul, pencuri mau lewat itu dia tidak lihat rumah kita. Dia lihat rumah orang lain. Dia lihat seolah-olah rumah tidak ada di sini. Padahal mungkin rumahnya kelihatan banyak yang bisa diambil di situ. Baca ayatul kursi. Yang kedua sebagai pagar untuk rumah kita. Kemudian ayatul kursi yang ketiga, kalau masih mampu, ini adalah pagar untuk kampung kita. Karena kalau ada tetangga kita yang kena musibah, kita pun juga merasa. Dan sebelum tidur ini juga ada pada tidur, saya tambah lagi sedikit. Perhatikan, listrik harus dipadamkan. Janganlah tidur dengan terang, matikan. Kemudian perhatikan kompor. Ini sampai detail begini Rasulullah mengajarkan. Sebelum tidur perhatikan kompor.
kunci pintu. Begitu. Jangan juga langsung berserah, sudah nanti Allah yang jaga. Kita sudah banyak baca ayat kursi. Tidak juga seperti itu. Ya, tetap kita ikhtiar. Ya, kunci pintu, buat pagar, kemudian baca doa tadi. Begitu. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bisa kami sampaikan muzakarah kita di siang hari ini. Semoga insya Allah rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah yang diberkahi oleh Allah. Senantiasa di dalamnya ada suasana untuk saling ingat mengingatkan seperti ini. Dan kita semua berdoa, semoga kita semua insya Allah dikumpulkan oleh Allah nanti di rumah yang sesungguhnya